Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Jaya Sesmita. Kali ini saya akan membuat tutorial eh, software LibreCAD ya. Jadi LibreCAD itu sama dengan AutoCAD ya. Eh, di sini saya akan membuat tutorial mengenai sedikit mengenai command line ya. Walaupun ketika kita mendesain tidak harus menggunakan command line ya, kita bisa menggunakan tool-tool biasa ya yang ada di sebelah kiri ini ya. Tapi kali ini saya akan membuat tutorial LibreCAD menggunakan command line ya. Ya, yang paling pertama ya, saya akan mengetikkan kata line di command line ya, lalu saya enter. Nah, di sini dia masuk ke mode line ya. Lalu saya spesifikasikan titik koordinasinya ya, specify first point. Jadi maksudnya first pointnya itu di mana gitu. Nah, di sini kita tuh ada sumbu merah ya. Ya. Sumbu merah ya. Jadi di sini saya akan menggunakan merepresentasikan sumbu XY ya. Jadi nih seperti ini ya. Coba saya. Nah, ini sumbu ini ya, sumbu X dan Y ya. Jadi kalau ke atas ya, setiap kotak ini ada tingkatannya ya. Ini titik 0 di sini ya, di tengah-tengah. Kalau X ya dia ke kanan, sedangkan Y itu ke atas ya. Ini sumbu 2 dimensi ya, bukan 3 dimensi. Jadi kalau saya ke atas ini 1, ini 2, 3 gitu kan ya. Nah, kalau saya ke ini, ke X ke kanan ya, ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini titik koordinasinya ya. Nah, ini titik 0. Nah, ini akan bertemu di mana nih? Misalnya A nih. Ini berarti 2 ya. Y-nya 2, X-nya maaf, ini Y-nya berarti 6 ya. Y-nya 6 berarti X-nya 2 ya, X-nya 2. Jadi seperti itu ya. Nah, ini B contohnya, berarti B X-nya 5 dan Y-nya 5 ya. Terus seperti itu ya. Nah, sekarang ketika ketik line, saya akan ketik 0,0 ya. Jadi saya ketik koordinasinya 0,0, artinya dia di tengah-tengah merah ini ya, titik 0 nya ya. 0,0 enter ya. Nah, di sini ya. Terus saya ingin membuat kotak ya. Saya ingin membuat kotak biasa. Lalu saya ketik koordinasi Y-nya. Pertama nih X dulu ya. Jadi ya di titik 0 di depan ini ya, saya ketik 0,0 ya. 0 yang di depan ini adalah untuk sumbu X, sedangkan setelahnya ini adalah untuk sumbu Y. Jadi sekarang kita tentukan dulu sumbu X-nya apa. X-nya ini 0, karena saya pengen X-nya 0. Saya pengen kotak begitu ya. Oke, saya ketik 0, Y-nya 1. Saya enter. Nah, di sini nggak ada yang terjadi ya. Loh, kenapa nggak ada yang terjadi? Karena 0,0 ini ya, 0,1 ini dia kecil sekali ya. Jadi satuannya kecil sekali. Untuk itu saya harus menzoom ya. Maka saya ketik Z A ya, untuk zoom automatic ya. Lalu saya enter. Nah, ini dia ngezoom di sini ya. Nah, ini yang terjadi tadi ya. Kita telah mendapatkan satu garis ke atas ya. Jadi ininya apa? Y-nya 1 ya, satu ini, sedangkan X-nya itu ini apa? Masih 0 ya. Karena X itu ke kanan. Hitungannya X di sini ya. Ini 0, 1, 2 gitu ya, 3 dan seterusnya. Nah, ini kalau Y ya, Y 1, 2 gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin membuat kotak ya. Artinya saya ingin mendatarkan di sini. Walaupun
sebenarnya saya bisa aja klik di sini, tapi kita sedang menggunakan belajar menggunakan command line. Jadi saya ketik x-nya berapa? 1 ya, karena di sini x-nya 1 ya, ke kanan ya. Terus y-nya 1, tetap 1 juga ya, karena y-nya 1 tingkatan, jadi 1,1. Saya enter ya, seperti itu ya. Lalu saya pengen ke bawah sini, berarti x-nya 1, x-nya tetap 1 ya, y-nya 0, enter, seperti itu ya. Lalu saya balik lagi 0,0, karena di sini ya dia ketemunya 0,0, enter. Lalu saya escape ya. Jadi command line seperti itu ya. Nah, sekarang saya ingin membuat tanda plus ya, tanda tambah ya, menggambar tanda tambah. Ini saya ulangin lagi ya. Oke. Jadi biar kita belajar min ya. Ini semua plus semua ini ya. Maksudnya bukan yang gambarnya ya, ini maksudnya. Ini kan 0, 1, 2 itu kan plus. Jadi kita harus menggunakan min ya, satuan minnya ntar ya. Oke, ini langsung aja. Pertama sumbu x-nya ya. Pertama line dulu. Saya ketik line, enter. Ya. Saya ingin jatuhkan di sumbu 0,0. Ya. Oke. Langsung pertama sumbu x-nya dulu. Sumbu x-nya itu 0. Sumbu y-nya itu 1. Di sini ya. 1. Saya enter. Ya. Sekarang sumbu x dulu ya. X-nya 1. Karena di sini deh, ke kanan deh. Ini 1 sini. 1, sumbu y-nya tetap 1. Saya enter. Ya, seperti itu ya. Lagi setelah itu saya ingin sumbu x-nya tetap 1 ya. 1. Lalu sumbu y-nya 0, karena dia ada di bawah sini ya. Di 0. Kembali lagi ke 0. Ya, seperti itu. Sekarang sumbu x-nya 2, sumbu x-nya 2, sumbu y-nya tetap 0. Enter. Ya. Lalu nah dari sini ini kan sumbu x ya, sumbu y ya. Nanti dia ketika dia y ke atas itu kan dia 1 ya, 1, 2, 3 gitu kan ya. Nah, kalau dia ke bawah dia min 1 ya. Tapi tetap ininya x-nya, sumbu x-nya dulu ya. Sumbu x-nya tetap 1, min 1 berarti ya. Karena ini bumbu x-nya itu harus min 1, dia ke bawah. Jadi min 1, enter. Salah saya. Bentar. Ini saya ini dulu. Ini saya poin 5. Bentar ya. Waduh, saya ini salah nih. Nah, ini makanya tuh dia nggak begitu akur, snapnya harus jalan ya. Sebentar, ini snapnya saya jalankan dulu ya. Nah, kita ketik line. Nah, sini ya. Sebentar, ini saya buat dulu. Dah. Ini walaupun bisa seperti ini, tetap ini ya, command line itu ada ada tujuan tersendiri ya menggunakan command line ya, agar lebih presisi lagi. Nah, sekarang ininya ya, y-nya min 1. Pertama x dulu ya. X itu 2. Maaf, tadi di saya 1 malah, 2. Ini x-nya itu 2, baru min 1. Min 1, enter. Ya.
Nah, sekarang X-nya 1 ya. Ininya tetap min 1. Y-nya tetap min 1. Enter. Ya. Setelah itu kita ini X-nya tetap 1 ya. Koma. Sekarang Y-nya min 2. Min 2. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya X-nya 0. Kembali ke titik 0 lagi ya. X-nya tuh ada di sini ya. 0, Y-nya tetap min 2. Y min 2. Enter. Ya. Setelah itu X-nya 0. Ininya apa? X-nya 0, Y-nya min 1. Ya. Nah, sekarang X-nya yang min. Ya, karena kita ke belakang sini. Berarti X-nya min 1. Min 1, koma Y-nya tetap Y-nya tetap min 1 ya, min 1. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya X-nya tetap min 1, Y-nya 0, bukan min lagi ya, karena dia ada udah di atas permukaan sini ya. Y-nya 0. Jadi tadi ya X-nya min 1, koma 0 ya. Nah, sekarang baru kita ketik 0,0 lagi ya, karena dibalik lagi dia ke 0,0. Enter. Lalu escape. Nah ya seperti itu ya. Cara menggunakan command line ya. Sebetulnya kita nggak harus menggunakan command line sih kalau emang rumit ya. Kita bisa menggunakan inline juga, tapi ini tutorial pertama saya mengenai pengenalan command line ya. Nanti setelah ini saya membuat cara bulatnya ya menggunakan command line. Baru setelah itu kita membahas masalah tool-tool ini ya. Dan LibreCAD ini sangat familiar sekali dengan AutoCAD ya. Jadi bagi mereka yang masih latihan, yang membeli tidak mau menggunakan bajakan ya, ini mahal ya karena AutoCAD ini juga sangat mahal sekali ya. Bisa menggunakan LibreCAD ya. Lalu setelah kita bisa menyesuaikan dengan AutoCAD ya, karena sangat familiar sekali cara menggunakannya. Ya, sekian dari saya Irfan Jaya Sasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.